Bacot Santuy. Pada kesempatan kali ini aku pengen bahas sesuatu yang simpel-simpel aja, sekaligus pengen ngingetin kepada Bapak Prabowo bahwa Bapak pernah berjanji nggak punya niat untuk membuat rakyat susah, nggak ada niat untuk membuat rakyat menderita, tapi Pak, faktanya kita itu saat ini menderita. Orang-orang kalangan bawah di luar sana yang pekerja informal itu susah Pak, susah. Biar aku ingetin ya Pak ya. Kalau Bapak malas nyari tahu, kita itu dibikin susah salah satunya dari sektor pajak, di mana pemerintah membuat regulasi atau aturan tentang kenaikan pajak, tentang apa pajak yang baru yang tadinya nggak ada. Dan itu dimulai dari awal tahun 2025, seperti kenaikan PPN 12% yang tadinya itu eh, nggak menyasar secara spesifik ketika ada aksi demonstrasi, aksi protes dari masyarakat sipil, akhirnya dispesifikin ke pajak barang mewah. Itu baru pertama, dan yang kedua itu baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana akan mengenakan pajak terhadap makanan bernatrium, dan lagi-lagi pajak ini akan membuat harga produknya naik. Dan ada satu hal yang aku sayangkan dari Menku tentang makanan bernatrium ini, kenapa dia tidak menjelaskan bahwa makanan yang mengandung natrium tinggi itu nggak baik untuk kesehatan. Kenapa dia nggak jelasin itu dan nggak menjadikan alasan kesehatan sebagai alasan utama dalam pengenaan pajak terhadap makanan bernatrium? Kalau pemerintah, Menteri Keuangan mempunyai logika yang bagus, dia menyentuh akar rumput, pasti itu dia itu akan mengeluarkan statement itu dibarengi dengan alasan yang logis. Misalnya berkaitan dengan makanan bernatrium ini kan, ya bilang aja ke masyarakat, alasan pemerintah mengenakan pajak terhadap makanan bernatrium yaitu untuk meminimalisir dampak terhadap kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Kan udah pernah tuh terjadi kasus anak-anak usia muda, anak-anak sekolah, banyak yang mengalami gagal ginjal karena mereka sering mengkonsumsi minuman pemanis buatan, kayak Thai tea, boba, atau minuman botolan. Itu kan yang akhirnya membuat pemerintah mengenakan pajak terhadap minuman itu. Dan kemudian ada pajak penghasilan emas nih yang kemarin konyol banget. Kenapa sih kenapa sih masyarakat harus dikenakan pajak penghasilan ketika beli emas batangan? Padahal kita itu kan beli ya, kita beli bukan jual, Pak, Bu, kita tuh beli. Harusnya pajak yang dikenakan itu cuman ini PPN. Kenapa harus ada PPh? Lalu ada lagi tuh pajak medsos kan, kita main medsos kena pajak. Nah, saya sendiri nih, saya kan berlangganan centang biru di X. Itu saya untuk mendapatkan centang biru berlangganan saya harus bayar, dan itu udah termasuk pajak. Kira-kira pajak apa lagi Bu dari medsos yang akan kalian ambil gitu loh? Sedangkan saya sendiri udah bayar pajaknya tiap bulan. Terus ada lagi pajak UMKM di marketplace, Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, atau yang lain-lain. Dan pajak-pajak lainnya nggak bisa saya sebutkan saking banyaknya. Jadi gitu Pak, intinya kan Pak Prabowo berkata bahwa Bapak itu nggak ada niat untuk membuat rakyat susah, nggak ada niat untuk membuat rakyat menderita, tapi pada kenyataannya rakyat dibikin susah karena adanya kenaikan pajak
terus adanya pajak-pajak yang baru. Itu baru pajak doang lah. Belum lagi tentang regulasi RUU RUU yang baru, RUU yang sedang dibahas. Sedangkan RUU yang kayak perampasan aset tuh nggak masuk ke prioritas ya, walaupun udah masuk ke prolegnas. Nah, kerasan masyarakat selama ini, selama Bapak memimpin itu kan ada dari ekonomi, terus pekerja yang di PHK, harga-harga pada naik, inflasi, deflasi, terus ditambah rancangan undang-undang yang multifungsi, terus ada lagi RUU KUHP, terus ada lagi RUU BUMN, kejaksaan, dan lain-lain. Itu semua terakumulasi dan terciptalah aksi Indonesia Gelap, Kabur Aja Dulu, terus yang terbaru pengibaran bendera One Piece. Itu kenapa? Kenapa Pak? Karena rakyat itu apa ya, kayak udah muak, cuman bingung mau ngapain. Karena di satu sisi kita yang rakyat kecil itu disibukkan dengan nyari uang agar bisa buat beli beras, agar bisa bayar sekolah anak. Kita nggak punya waktu untuk misal ada kebijakan A, terus demo itu kita nggak ada waktu. Jadi segala kebijakan yang kontroversial yang merugikan rakyat terakumulasi menjadi aksi Indonesia Gelap, pengibaran bendera One Piece, terus Kabur Aja Dulu. Jadi Pak, oke deh, mungkin Bapak punya persepsi bahwa aksi-aksi itu ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu, dan itu pun saya nggak mengelak ya, karena pasti adalah pihak-pihak tertentu yang menunggangi. Tapi ketika masyarakat merasa resah, mereka akhirnya mengeluarkan ekspresi, terus direspon dengan tuduhan makar. Itu sesuatu yang sangat bodoh, gila, arogan. Saya sampai nggak ada kata yang pas untuk mendeskripsikan respon pemerintah atas keresahan masyarakat gitu loh. Dan terlebih kabinet Pak Prabowo ini kan super kentut ya, ada kementerian baru, terus wakil menteri rangkap jabatan, terus relawan dapat jabatan komisaris. Itu kan bikin apa ya, pemborosan anggaran di tengah efisiensi. Dan ketika APBN boncos untuk biaya program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa, terus buat bayar komisaris-komisaris yang rangkap jabatan, akhirnya APBN tekor, neraca perdagangan kita cuman autopilot, ekonominya, pertumbuhannya. Akhirnya lagi-lagi rakyat yang harus merasakan dampaknya, yaitu dengan dikenakan kenaikan pajak, dengan adanya pajak yang baru. Itu bikin kita susah, bikin rakyat susah, sedangkan Bapak janjinya nggak ada niatan untuk bikin rakyat susah. Jadi apa yang Bapak ucapkan saat kampanye, saat berpidato, entah itu di Indonesia, entah itu di forum global, itu cuma bullshit doang, dan itu fakta. Dan aku pun ngerasa negara ini kayak autopilot aja Pak. Ada atau tidaknya presiden, pemerintah, negara ini tetap berjalan seperti ini gitu loh. Rakyat sibuk nyari duit, ada transaksi jual beli di pasar, yang nggak ngaruh aja ada atau tidaknya presiden untuk keadaan ekonomi atau Indonesia seperti sekarang. Gitu Pak. Ya semoga apa ya, mungkin adalah kata-kata dari saya yang kurang pantas di podcast ini, cuman itu sebagai bentuk kekesalan saya. Dan ya saya harap pemerintah kedepannya akan lebih humanis, lebih dialektis, lebih ke diskusi, merangkul mereka yang berekspresi, beraspirasi. Jadi nggak asal nuduh doang. Dan ketika sebuah negara
pondasinya itu dialektis, dialog, diskusi itu apa ya, lebih enak aja daripada negara dengan pondasi yang militeristik, ya nggak sih? Oke, sampai di sini dulu podcast aku, dan ketemu lagi di lain kesempatan.